Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Ba'alawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Guslim, Kiai kita dari Bogor, apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Guslim itu, insya Allah saya akan datang. Siap, Kiai Imad ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saat Kiai Haji Imaduddin ditanya kesiapan debat melawan Habib Rizik Syihab dan Habib Taufik Assegaf, tanpa mikir panjang, beliau Kiai Imad semangat mengatakan sungguh sangat siap sekali menghadapi Ba'alawi, terutama pembesar-pembesar dari Robito Alawiyah. Kiai Haji Imaduddin menjelaskan ketidakmauannya berdebat dengan pembantu-pembantu Ba'alawi, entah itu dari muhibbinnya, simpatisannya, maupun pendukung kelas berat oknum Ba'alawi. Tegas, Kiai Haji Imaduddin hanya mau berdebat dengan Ba'alawi tanpa melibatkan dari simpatisan muhibbin Ba'alawi yang di sana notabene dari warga pribumi sendiri. Maka ketika mendapat berita kalau Guslim akan memfasilitasi debat antara Kiai Haji Imaduddin dengan Habib Rizik atau dengan Habib Taufik, beliau Kiai Imad langsung mengatakan siap kapanpun dipertemukan dengan Habib Rizik atau dipertemukan dengan Habib Taufik. Karena selama ini yang jarang diketahui oleh publik adalah Kiai Haji Imaduddin ketika diundang untuk berdebat dengan beberapa simpatisan Ba'alawi terkait dengan nasab-nasab daripada klan Habaib Ba'alawi, Kiai Imad selalu tidak mau dan jarang hadir, dapat dipastikan tidak pernah hadir sama sekali. Karena Kiai Imad hanya mau berdiskusi, berdebat secara fair, terbuka dengan oknum Ba'alawinya, bukan dengan orang-orang simpatisan Ba'alawi atau pendukung kelas berat Ba'alawi yang notabene mereka juga dari kalangan warga pribumi sendiri. Artinya dari ustadz-ustadz kita juga yang kalau terjadi diskusi itu antara sesama warga pribumi, bukan dengan oknum Ba'alawi, terutama yang diinginkan oleh Kiai Haji Imaduddin adalah Habib Rizik, Habib Taufik maupun pembesar-pembesar dari Robito Alawiyah secara keseluruhan. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin ketika ditanya kesiapannya untuk berdebat dengan Habib Rizik. Mari kita simak dalam video berikut ini. Ya, saya ucapkan terima kasih sama Guslim, seorang kiai yang kita kenal sangat mempunyai karisma di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Guslim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Guslim itu. Tapi Kiai Imad itu serius ini, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik. Ketika saya membuat sebuah tesis itu kan sebenarnya menunggu antitesis. Iya. Ketika antitesis itu ada, nanti kita lihat antitesisnya ini memenuhi syarat tidak untuk disebut antitesis dari sebuah tesis yang telah dikeluarkan oleh seorang peneliti seperti saya. Iya. Jadi berbagai macam kesempatan yang dimana saya diundang selama ini, suasana akademis yang saya harapkan itu selama ini
selalu gagal. Di Iya, UIN Syarif Hidayatullah, Gagal. ketika kita mau dipertemukan dengan Profesor Said Agil Al-Munawar, gagal. Iya. Kemudian di Wali Songo, ketika dipertemukan kita rencananya dengan Rabita Alawiyah, gagal. Iya. Sebelumnya di Banten juga, ketika panitia Banten akan mengadakan dan mempertemukan saya dengan Topik Segaf, itu pun gagal. Iya. Hanya dikirim Hanif Alatas dan beberapa orang dari saudara kita dari Kibin, tetapi ternyata mereka juga tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari Rabita Alawiyah. Iya. Kemudian dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Iya. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Balawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Iya. Nah, saya menunggu itu, mampukah mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu menurut kajian epistemologis saya, berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, yang bukan hanya nasabnya itu palsu, tetapi nama-nama yang disebut sebagai leluhur mereka itu juga terbukti sebagai leluhur yang fiktif. Kan ini kan luar biasa. Tetapi ini akademis, berdasarkan dalil dan referensi yang jelas. Mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut? Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Guslim, Kiai kita dari Bogor, apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Guslim itu, insya Allah saya akan datang. Siap, Kiai Imad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Agil. Ini kita harapkan ini bisa tergelar. Tapi lagi-lagi Kiai Imad, ini seringkali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi, karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Iya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita, dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka. Tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu, di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi. Karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Beliau hadir di situ, beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya, dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah. Asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah. Jadi walaupun bukan Topik Segaf, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajus Jazuli, dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Iya, Tengku waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Apa Tengku? Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah, mereka jawab tidak. Nah, kalau
tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu adakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, baik dengan Taufik Sigap langsung maupun dengan wakilnya. Tapi ternyata kan Taufik Sigap sudah menyatakan. Jadi beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Sigap, Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan, beberapa hari itu kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan semacam surat mandat. Karena itu juga diminta oleh Tengku Qori bahwa Kiai agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah. Tolong bikinkan sebuah surat mandat atas nama saya dan beberapa perwakilan lainnya, akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Oke, saya penuhi permintaan Tengku Qori itu. Saya membuat dengan tangan saya sendiri. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Aziz Jazuli, tetapi mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kemudian ketika ditanyakan pihak Rabita Alawiyah atau yang hadir itu oleh Tengku, apakah Anda mewakili dengan Kiai Salim dari Rabita Alawiyah? Ternyata mereka tidak mewakili. Maka Kiai Salim mundur. Kiai Salim mundur, tidak mau. Maka di situ hanya ada Tengku, ada Aziz Jazuli, Gus Aziz, dan satu lagi. Dan akhirnya ya itu terjadi debat kusir. Yang paling terkenal diam. Nah, diam itu sekarang jadi channel itu, channel diam saudara kan ya. Baik, ini kita bongkar sejarah tentang debat nasab. Baik, kemarin itu kan juga Habib Hanif dan kawan-kawan ya, Rumel Abbas juga membuat buku itu, jawaban mengokohkan bahwa nasab, keabsahan nasab Balawi. Kemudian Kiai Imad pun memberikan sebuah jawaban dengan buku yang tidak kalah tebalnya, malah lebih tebal Kiai Imad. Nah, ini pesan moral apa yang ingin Kiai sampaikan kepada netizen atau kepada akademisi? Kita sudah memiliki preseden terhadap gaya Balawi dari buku-buku kitab-kitab yang kita baca di dalam sejarah Balawi, bahwa sejak dulu gaya-gaya mereka itu tidaklah terlampau berbeda dengan gaya zaman sekarang. Bagaimana skandal ilmiah yang dibuat oleh Ali Asakran yang menyebut nama ulama-ulama sebelumnya yang banyak sekali dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah, bahwa nasab mereka sebagai seorang sayyid itu sudah dilegitimasi oleh ulama-ulama masa lalu. Dan disebutkan di situ oleh Ali Asakron nama-nama ulama. Ternyata ketika kita verifikasi dari kitab-kitab ulama-ulama tersebut, maka ulama tersebut sama sekali tidak menyebutkan itu. Nah, tetapi mereka rajin sekali, Kang Mas Yusuf, membuat buku dan membuat kitab-kitab. Ada 27 kitab minimal dari masa lalu sebelum ada bab nasab ini, yang menyatakan atau menghimpun pendapat-pendapat mereka tentang bahwa nasab mereka itu sahih. Jadi sebenarnya mereka itu sejak lama meragukan nasabnya mereka sendiri, sehingga dengan itu mereka memerlukan sebuah penguatan terus-menerus tiada henti sampai hari ini terbongkar selama 550 tahun dari 895 sampai 2022-2023 itu 550 tahun kebohongan kedustaan nasab mereka yang sebelumnya
mereka mengaku 895, dari 345 juga adalah 550 tahun. Jadi 550 tahun mereka mengaku dari mulai 895 sampai hari ini, dan yang diaku itu adalah orang yang wafat 550 tahun tanpa ada bukti sama sekali secara empiris, secara epistemologis, dan secara kitab nasab. Juga hari ini dari hasil genetika tes DNA. Oke, baik. Penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, beliau dengan senang hati menyambut tantangan debat terbuka antara Ki Imad dengan Habib Rizik atau dengan Habib Taufik yang memang sejak dahulu semenjak tesis itu diluncurkan, diperkenalkan ke ruang publik, maka sasaran debat Kiai Imad adalah mereka, kalangan oknum Ba'alawi, bukan muhibbin daripada Ba'alawi, yang notabene mereka dari para ustadz-ustadz kita juga pribumi. Yang sebenarnya timbul pertanyaan, mengapa Habaib Ba'alawi ketika menghadapi satu bentuk tantangan debat, kebanyakan mereka menghadirkan ustadz-ustadz dari kita? Apakah dari oknum Ba'alawi tidak punya andalan? Selain selama ini yang kita tahu menantunya Habib Rizik Syihab, yaitu Habib Hanif Alatos, yang memang dikatakan sendiri oleh Habib Rizik beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa Habib Hanif memang menjadi andalan Habib Rizik, dan barangkali secara kelembagaan organisasi Robito yang memang menjadi andalan untuk berdebat terkait dengan nasab Ba'alawi. Dan Kiai Imad kalau memang nanti difasilitasi oleh Gus Lim, pengasuh pondok pesantren Ibnu Akil, bagaimana mempertemukan dirinya dengan Habib Rizik dan Habib Taufik, maka tentu saja Kiai Imad akan bahagia menyambut tantangan itu untuk bertemu dengan Habib Rizik dan Habib Taufik, sekedar untuk saling mengungkapkan argumentasi, sekaligus dari mereka mampu mempertanggungjawabkan seluruh apa yang mereka klaim selama ini, kalau nasab daripada Habaib Ba'alawi tersambung kepada nasab suci Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tunggu teman-teman bagaimana nanti perkembangan berikutnya, apakah memang ada respon dari Habib Rizik maupun Habib Taufik beserta pembesar dari Robito Alawiyah terkait bagaimana mempertemukan para pembesar-pembesar pembatal nasab dengan pembesar Ba'alawi yang terhimpun di dalam organisasi Robito Alawiyah. Kita tunggu nanti perkembangan berikutnya. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak. Silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.